Oke, Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Rifki Darisman. Ini video ke-8, kalau nggak salah ke-8 ya. Di video ini, saya mau menjawab pertanyaan dari teman saya, ada yang nanya mengenai USD/IDR ini, Bapak Ibu. USD/IDR kan di berita-berita media sekarang ini rupiah anjlok gitu kan. Terus teman ada yang nanya, dia mungkin mau beli dolar apa gimana, saya nggak tahu ya. Tapi dia nanya gimana teknikalnya gitu. Saya pikir sekalian aja saya buat videonya gitu. Nanti dia tinggal lihat videonya gitu, Bapak Ibu. Oke, kita hari ini di video ini cuman mau bahas ini aja ya, dolar ke Indonesian rupiah aja ya, sama paling ini sebelum masuk ke sana kita update dulu ini market hari ini, market US volatil banget Bapak Ibu hari ini. Tadi dibuka awal itu merah semua equities, terus waktu rilis data ini, rilis data pending home sales, dia mulai hijau, emas mulai turun, terus equities mulai hijau. Tapi setelah itu jam berapa ya tadi, setelah saya buat artikel gitu, sekitar jam setengah 12, dia negatif lagi nih. Jadi volatil banget hari ini Bapak Ibu. Pertama merah, hijau, sekarang merah lagi gitu. Ini kalau kita lihat sekarang update-nya, Dow Jones itu minus 0,22, S&P itu minus 0,12%, Nasdaq minus 0,21%, equities semuanya merah. 10-year yield ini ya, dia positif ya, 0,25%. Ini risk off. Terus di XY USD dia merah di sini, USD Bapak Ibu. Terus Euro USD naik karena kan ini berlawanan ya, Euro USD lawan USD. US oil ya flat lah, nggak kemana-mana, 0,04%. Nah ini emas naik lagi Bapak Ibu, emas nih 1% lebih Bapak Ibu. BTC dia udah mulai naik lagi. Lalu silver dia naik lagi Bapak Ibu. Silver gila ini naiknya. Nanti mungkin besok kita bahas ini ya, komoditas ya. Oke, kita masuk ke ini aja langsung, USD/IDR. Disclaimer dulu Bapak Ibu, video ini saya buat cuman untuk informasi, opini, edukasi Bapak Ibu. Tidak ada saran rekomendasi untuk buy maupun sell. Kalau Bapak Ibu mau buy maupun sell, Bapak Ibu bisa research analisis lebih dalam lagi, atau konsultasi dengan financial advisor Bapak Ibu masing-masing yang pastinya sudah certified seperti itu. Oke, kita masuk ini USD/IDR. Saya pakai time frame daily dulu di sini. Kalau kita lihat Bapak Ibu ini dia mulai didata dari tahun 2021 ya. Kalau kita lihat dari 2021 ini trennya, ini udah bisa dibikin trendline nih Bapak Ibu. Ini trendline bawah yang merah, ini trendline atas yang hijau saya udah buat. Jadi dia bentuknya gini Bapak Ibu. Ini jadi support, trendline bawah, ke atas jadi resisten, terus dia ke bawah lagi, ke atas mantul di resisten, mantul ke bawah. Sekarang ini berarti masuk ke wave ketiga ini Bapak Ibu. Sekarang wave ketiga. Lalu kalau kita lihat di sini, kalau dari trendline ini targetnya udah tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sekarang kan di 16.606. Kalau memang dia mau target nyentuh trendline di sekitar sini 16.750-an ini Bapak Ibu. Sekitar situ. Nah, kalau kita mau pakai indikator, ini indikatornya juga sudah overbought banget ini Bapak Ibu, di 9554 gitu. Dia udah overbought di sini. Lalu juga kalau kita lihat MACD-nya, MACD, ini sudah mulai bar putih ya Bapak Ibu.
Ini sudah hijau beberapa hari, ini masuk ke bar putih hari ini gitu. Jadi kayak mau shifting gitu Bapak Ibu. Tapi seharusnya sih dia masih bisa ngejar ke atas dulu ya. Belum nutup nih trendline-nya. Kalau sebelum-sebelumnya nih nutup nih Bapak Ibu, nih kena di sini. Ini kena di sini. Harusnya ini juga ada kena lah di sini. Nggak kelihatan ya. Kena di sini harusnya. 16.730 sampai 50 lah. Harusnya kena di situ. Tapi ya memang sudah dikit banget kalau dia mau mantul di trendline itu, tinggal dikit banget ininya potensial gainnya, kecuali dia breakout ya Bapak Ibu. Ini kan udah wave ketiga ya, ini wave 1, wave 2, lalu ini wave 3. Kalau dia breakout baru potensial gainnya tinggi banget gitu. Tapi kalau dari trendline, kalau dia nggak breakout ya Bapak Ibu cukup hati-hati untuk ini. Lihat di RSI-nya. RSI-nya sudah di 95,72 Bapak Ibu. MACD sudah bar putih lagi. Setelah dia naik, mau naik lagi sudah bar putih. Lalu kita ke weekly. Ini USD IDR ya Bapak Ibu. Oke, ini weekly-nya. Weekly-nya kalau tadi ini kelihatan jelas ya kalau pakai weekly di trendline-nya. Tuh, wave 2, wave 3 ini. Nah, ini wave 3-nya dia ternyata sudah mulai mantul turun itu di Januari. Tapi walaupun dia RSI-nya turun, kita lihat price-nya dia malah ke atas Bapak Ibu. Berarti ini kayaknya masih kuat untuk jebol ini. Bukan jebol sih, untuk nyentuh ini dulu sih. 16.750 ini. Dia kayaknya masih kuat ke sana deh. Ini juga dia sudah di area oversold, terus dia mantul sedikit ke garis netral gitu. Kalau bagi yang buat yang sudah megang ya lumayan nih kalau bisa ke 16.750-an kan. Karena kalau kita lihat MACD-nya Bapak Ibu, ini sudah bentuk bar hijau lagi untuk weekly-nya. Ini weekly-nya ya, kalau tadi daily-nya kan dia udah di overbought. Tapi kalau di weekly-nya dia malah di area oversold, ya netral, area tengah gitu Bapak Ibu. Tapi ada yang harus hati-hati, walaupun MACD-nya tadi ada bar hijau baru, yang harus hati-hati ini adalah line MACD-nya ya. Garis MACD-nya ini biasanya dia mantul di 210 nih Bapak Ibu, garis ini. Ini 210 di sini. Nah, sekarang sudah di 168 Bapak Ibu. Masih ada kesempatan untuk naiknya ke 210 gitu. Kecuali Bapak Ibu, dia bisa breakout trendline ini. Kalau dia bisa breakout trendline ini, mungkin dia bentuk MACD-nya kayak kripto ya, ini 1, 2, terus yang ketiga ini naik tinggi gitu Bapak Ibu. Kecuali dia bisa nembus ini, breakout ini, trendline ini. Oke, untuk supportnya kita pakai daily aja ya. Pakai daily. Untuk supportnya itu adalah yang terdekat itu di 16.490-an, terus di 16.336. Ini pakai sini 16.336, lalu di 16.202 Bapak Ibu, itu supportnya yang terdekat. Nah, kalau dia mau ngikutin wave sebelumnya ya supportnya di trendline bawah di 15.000 berapa ini, 15.212-an lah, 220-an sekitar situ. Kalau dia nggak breakout ya, kalau dia bener-bener pakai channel ini ya gini, 1,
2, 3 ke bawah gini. Tapi ya bisa saja dia breakout di ini ya, di tahun ini ya. Ini juga MACD-nya sih. Kalau di daily MACD-nya dia udah buat bar putih Bapak Ibu. Bisa crossing ke bawah gitu. Oke, ini tadi USD IDR. Nah, kalau di XY-nya sendiri gimana gitu? USD doang tanpa IDR gitu. Ini USD doang Bapak Ibu. Kalau kita lihat MACD-nya ini dia udah crossing Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau yang habis crossing melandai gini, ini ada bar putih mungkin 1-2 kali baru hijau lagi gitu Bapak Ibu. Ini makanya dia arah balik dulu merah. Mungkin ada merah lagi beberapa baru dia bisa lanjut. Tapi dilihat juga RSI-nya. RSI-nya ini Bapak Ibu sudah overbought banget 92. Tadi di USD IDR juga sudah overbought daily-nya. Ini juga sudah overbought yang di XY-nya. Kalau weekly-nya harusnya sih nggak jauh-jauh beda ya. Ini weekly-nya. Weekly-nya di oversold sama tadi di USD IDR, weekly-nya di oversold juga. Dan MACD-nya udah di garis 0 gitu. Mungkin aja dia bisa naik sedikit gitu. Tapi ini rada susah nih ya untuk bisa ke resistance ini. 106,556 ini kayaknya susah deh, jauh gitu. Saya pernah ketemu pattern yang kayak gini nih, tinggi, terus tengahnya sideways, terus dia tinggi lagi. Kalau nggak salah di gold, saya lupa. Itu biasanya kalau ada kiri tinggi, kanan tinggi, itu turun ke bawah gitu Bapak Ibu. Tapi ya nanti kita lihat lah. Ini sih dia udah oversold sih. Harusnya ada pantulan dikit dulu ke atas ya. Ini di XY, ingat Bapak Ibu, bukan USD IDR. Oke, sebelum saya akhirin, ini ada berita yang berpengaruh ke dolar Bapak Ibu. Berita ini lagi dinaikkan di media mainstream. Itu kayak Yahoo, Bloomberg gitu. Mereka menaikkan ini karena memang US dollarnya sudah overbought. Ya mungkin mereka naikin ini lagi, padahal berita ini sudah 7 days ago ya. Jadi mereka alasannya US dollar itu turun, pullback gitu, karena yang kemarin itu Bapak Ibu The Fed ngelihat proyeksi ekonomi US tuh slower, lebih lambat di tahun 2025. Kalau di sini GDP increase by 1,7% di 2025 Desember gitu. Increase by 1,7% in 2025. In December they forecast GDP would rise by 2,1% this year. Fourth quarter of 2024 tadinya 2,3%. Slowing from the third quarter 3,1% pace. Jadi 2024 memang sudah turun, terus di 2025 dia turun lagi di proyeksinya gitu. Nah, proyeksi 2026 1,8. 2027 compare with December 2%. While the median estimate for 2027 went to 1,8% from 1,9% in December gitu. Dia proyeksinya US economic growth-nya itu jelek lah. Istilahnya melambat gitu. Nah, itu yang dinarasikan oleh media mainstream sebagai katalis untuk sell off di dolar gitu, pullback di dolar gitu. Ya nggak tahu itu kebetulan atau gimana ya, tapi kalau kita lihat di sini teknikal di chart ya memang sudah overbought kan Bapak Ibu. Mau nggak mau dia harus jualan lagi kan, udah overbought. Dikeluarkanlah berita yang tadi
slower growth dari the Fed gitu. Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google, ada di Yahoo, ada di Bloomberg gitu. Mereka pakai berita itu yang sudah berita minggu lalu untuk alasan pullbacknya dolar gitu hari ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin segitu dulu dari saya. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menganalisa yang main forex, yang main currency. Mudah-mudahan Bapak Ibu terbantu dengan video ini dan juga teman saya terbantu. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.